Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum teknik kompilasi pertemuan pertama. Nah, saya Lufin Abban Ibrahim. Sekarang kita akan membahas mengenai perancangan bahasa ya. Nah, kalau secara definisi nih, sebuah bahasa sumber, bahasa itu adalah kumpulan kalimat kan, yang kita pahamin. Nah, terus kalau dari kalimat ini, kalimat adalah kumpulan atau rangkaian dari kata-kata. Nah, jadi kalau dalam sebuah bahasa itu tuh unit terkecilnya itu adalah kata kan. Jadi kata adalah unit terkecil komponen bahasa yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Karena kalau kata-kata itu dipisahin lagi, misalkan kalimat bahasa, ini kalau kita pisahkan lagi kan bukan menjadi sebuah bahasa lagi kan. Jadi sebuah huruf, misalkan ba atau enggak ha doang. Nah, itu bukan syarat untuk sebuah bahasa gitu. Terus dalam bahasa pemrograman kalimat lebih dikenal dengan ekspresi. Ekspresi misalkan if atau enggak print. Nah, itu kan ekspresi kan. Contoh dari ekspresi, sedangkan kata-katanya atau enggak tujuannya adalah dikenal sebagai token. Terus perancangan bahasa itu harus memperhatikan 3 aspek. Yang pertama ada spesifikasi leksikal, kedua spesifikasi sintaks dan aturan semantik. Nah, kalau di contoh dalam sebuah kalimat nih ada sebuah pohon sintaks ya. Terus dari sebuah kalimat ini kan bakal ada subjek sama predikat kan. Nah, ini ada contoh kalimat si anjing kecil mengejar bola hitam. Nah, si ini si anjing kecil ini kan dalam satu scoop subjek kan. Cuman bedanya si itu adalah kata sandang, anjing itu kata benda, kecil itu kata keadaan. Nah, terus predikat. Predikat itu kan kata kerja. Biasanya diisi sama kata kerja. Mengambil, mengejar. Nah, ini mengejar itu masuk ke dalam predikat kan. Mana kata kerja. Objek itu tujuan biasanya. Atau enggak apa yang dibahas. Biasanya itu kata benda atau enggak keadaan. Yang ini kata bendanya bola, kata keadaan hitam. Nah, kalau kalimat ini si anjing kecil mengejar bola hitam, secara sintaks atau struktur ini sudah benar gitu loh. Karena kalau diputar itu misalkan si anjing nih, misalkan ada contoh di bawah, si kecil anjing mengejar hitam bola. Ini kan secara struktur salah kan? Karena kalimat awal subjeknya itu tuh bukan sebuah kata benda, namun keadaan. Nah, terus semantiknya juga salah kan? Karena kalau kita artikan si kecil anjing mengejar hitam bola itu nggak masuk akal. Ini kalau contoh di teori bahasa ya. Nah, kalau di program itu tuh di dalam bahasa pemrograman, nah itu biasanya ada namanya translator. Translator itu tugasnya itu melakukan pengubahan source code atau source program ke dalam target code atau object code. Nah, ada tiga buah macam translator. Ada compiler, interpreter, sama assembler. Nah, kalau compiler itu biasanya source code untuk bahasa tingkat tinggi. Nah, terus object code-nya bahasa mesin atau assembly. Terus kalau interpreter tidak membangkitkan object code, terus source code dan data diproses bersamaan. Ini ada contohnya ada bahasa basic di base. Nah, kalau assembler, source code-nya adalah bahasa assembly. Jadi objeknya itu karena bahasa assembly, objek code-nya adalah bahasa mesin. Contohnya turbo assembler. Nah, yang bahasa pemrograman yang paling sering kita gunakan kan ada bahasa pemrograman yang sifatnya compiler sama interpreter nih. Nah, perbedaan
compiler sama interpreter itu dapat kita lihat dari beberapa hal. Misalkan kalau compiler itu membaca keseluruhan kode dan sumber dan kemudian menerjemahkannya secara keseluruhan menjadi bahasa mesin. Sedangkan kalau interpreter menerjemahkan kode sumber untuk satu statement dalam satu waktu. Nah, terus kalau compiler memerlukan waktu yang lebih banyak untuk menganalisa program, tapi waktu eksekusinya lebih cepat. Sedangkan kalau interpreter waktunya lebih sedikit untuk menganalisa, tapi waktu eksekusinya lebih lama. Terus kalau compiler itu menghasilkan intermediate object code, terus yang dihubungkan dengan yang lain sehingga lebih banyak memerlukan memori. Sedangkan untuk interpreter itu memori lebih efisien karena tidak ada intermediate code, object code yang dihasilkan. Ini kalian bisa baca di sini perbedaannya. Terus untuk contoh bahasa pemrograman ini ada bahasa C, C++, Fortran, COBOL. Nah, Pascal itu biasanya dia pakai compiler. Sedangkan kayak PHP, ASP, Python, Ruby, R, terus MATLAB. Nah, itu biasanya pakai interpreter. Terus Nah, ini yang paling sering kalian bisa bedain nih. Kalau di compiler itu dia menampilkan pesan error pada keseluruhan kode program. Jadi kalau misalkan ada kita ngerunning pakai C atau C++, nah dia itu bakal ngerunning semua mengecek ke seluruh programnya dulu gitu. Baru dia menampilkan pesan errornya. Nah, sehingga kelemahan itu biasanya buat ngedebug error itu kadang lebih sulit. Sedangkan kalau interpreter itu dia menerjemahkan programnya itu secara kontinu. eh Misalkan kalau Python nih, dia kan bentuknya baris per baris per baris. Nah, dia bakal menerjemahkan dari baris pertama dulu, kedua, ketiga. Nah, terus kalau misalkan ada baris yang error, nah baru berhenti situ prosesnya. Jika kalau misalkan seperti itu kan dia lebih mudah untuk melakukan debug kan. Terus lanjut ini ada proses kompilasi nih. Proses kompilasi di program itu tuh awalnya kan program awalnya nih dari program sumber dan tujuannya itu jadi program sasaran. Misalkan kita ngoding apa, nah tujuannya ini nih bakal keluar nih programnya nih seperti apa. Nah, diagram dari awal kita punya program sumber sampai menjadi program sasaran itu seperti ini. Ada analisa dan sintesa. Pas pertama program sumber yang kita punya bakal masuk ke analisa leksikal. Nah, di sini nih bakal dicek nih apakah codingan kita itu tuh merupakan kata benda, kata sandang atau kata keterangan, bakal dicek di sini. Terus setelah itu bakal dianalisa sintaksnya, penempatan dari kode program kita bakal dicek di sini. Apakah program yang kita buat itu tuh tempatnya itu sudah benar belum ditempatinnya. Nah, terus kalau misalkan udah, dia bakal ngecek ke penganalisa semantik. Nah, kalau penganalisa semantik ini nih fungsinya itu buat mengartikan apakah program yang kita buat ini nih artinya benar atau enggak gitu. Nah, terus setelah sudah sampai semantik bakal masuk ke pembentuk kode. Habis itu masuk ke optimal kode. Habis itu jadi ke program sasaran yang kita punya. Nah, proses yang ada di diagram ini nih dilakukan tuh berdasarkan tabel simbol. Tabel simbol tuh bahasanya tuh rujukan. Misalkan kalau kalimat uh, print, println kalau di Java itu merupakan reserve word. Nah, itu bakal ada di tabel simbol. Nah, ini tabel simbol ini jadi rujukan gitu loh. Nih, sekarang kita bahasnya analisis leksikal aja ya. Analisis leksikal merupakan antarmuka antara kode program sumber dan analisa sintaktik parser. Oh, nanti kan dari sini nih, dari program sumber ke penganalisa sintaks yang parser.
Nah, scanner merupakan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan, memecah sumber program menjadi bagian-bagian yang disebut dengan token. Nah, ada beberapa jenis token nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada identifier, keyword atau reserve word, delimiter, separator atau punctuation, operator, literal. Identifier adalah token yang merepresentasikan nama. Nah, ini biasanya diberikan untuk variabel, kelas, atau metode. Terus kedua ada keyword atau reserve word. Ini merupakan kata-kata khusus yang disediakan oleh bahasa pemrograman yang memiliki arti atau fungsi spesifik. Contoh, println yang kalau di Java, terus print kalau di Python, misalkan kelas, kelas di Java juga kan itu kan reserve word. Terus delimiter, separator, punctuation. Nah, itu merupakan pembatas atau pemisah bagian blok program. Terus ada operator. Operator adalah token yang berfungsi menspesifikasikan evaluasi atau komputasi terhadap objek. Terus ada satu lagi literal, merupakan token penulisan besaran untuk variabel beserta nilai dari variabel tersebut. Nah, ini ada contoh analisa leksikal dari sebuah kode program ya. Ini ada sebuah kode program nih. Ini kode program Java private sub command 1 underscore click message box teknik kompilasi. Nah, dari kalimat ini nih kode sintaks ini bakal pecah secara untuk dianalisa secara leksikal. Nah, kita percaya satu-satu. Misalkan private dulu, sub dulu, command 1 underscore click, nah terus tanda buka kurung tutup kurung seperti di samping nih. Private itu kan kalau kita lihat private ada di support karena itu kan emang kata-kata yang sudah didefinisikan di Java kan. Terus sub juga di support. Command 1 underscore click adalah identifier. Tadi kan identifier adalah representasi nama untuk variabel, kelas atau metode. Nah, ini kan nama nama metode kan, nama ini. Terus abis itu buka kurung sama tutup kurung. Ini adalah sebuah delimiter. Karena dia fungsinya adalah pembatas atau pemisah di bagian blok program. Biasanya kalau di titik koma juga bisa tuh kalau di bahasa C. Pakai titik komanya itu adalah delimiter. Terus message box. Message box adalah sama seperti comment klik ya, dia itu adalah identifier. Terus ada lagi buka kurung delimiter. Nah, terus petik kedua ini juga delimiter pembatas. Teknik kompilasi adalah literal. Literal adalah penulisan besar untuk variabel beserta nilai dari variabel tersebut. Jadi kan karena message box ini punya variabel yaitu teknik kompilasi. Nah, makanya teknik kompilasi ini disebut dengan literal. Terus petik 2 adalah delimiter. Habis itu kurung tutup adalah delimiter lagi. Nah, ini contoh dari bagaimana kita menganalisa leksikal dari sebuah kode program. Ya udah, sekian video untuk teknik kompilasi pertemuan pertama. Terima kasih.